Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Pada video kali ini kita akan membahas AKM numerasi ya dari Pusmenjar Kemendikbud. Saya ngambil soalnya dari buku ini ya, buku Bank Soal AKM level 5 dan level 6. Jadi yang saya bahas adalah level 5 dan level 6 ya, tentang numerasi. Bagi kakak-kakak yang ingin buku ini, silakan tinggalkan alamat kakak-kakak semua dalam kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan masuk soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Oke, inilah jembatan rangka baja ya, contoh gambarnya, realnya. Oke, lanjut. Jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe, dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut. Oke, tipe pertama adalah tipe part, dikembangkan oleh Partus. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi ketemunya di titik tengah. Yang kedua, tipe Howe, dikembangkan oleh Howtus ya. Jembatan ini kebalikan dari tipe part, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. Terakhir ada tipe Warren, dikembangkan oleh Warrentus. Jembatan rangka batang tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonal mengalami gaya tekan, compression, dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan atau tension. Oke, ini tipe A, tipe B, tipe C ya. Oke, itu adalah literasinya ya. Kita lihat soalnya, numerisasinya apa. Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Semua ukuran dalam meter. Oke, semuanya dalam meter ya. Minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan, tampak samping seperti gambar di atas. Oke, kita harus menghitung nih. Minimal rangka baja yang dibutuhkan. Berarti karena kita membutuhkan panjang, berarti kita tinggal mencari keliling. Cara mencari keliling gampang, tinggal kita jumlahkan saja. Yang atas ada berapa? 500 ya. Yang bawah ada berapa? 600. Oke, ditambah 600 ditambah, oke, kita lihat yang membentuk segitiga ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 ya. Nanti kita 12 dikali panjang sisi ini ya. Oke. Untuk mengetahui panjang sisi ini, kita ambil aja segitiga. Ya. Segitiga. Kita buat di sini ya, supaya sedikit lebih rapi. Oke, di sini panjang alasnya kelihatan nggak berapa? Ada 100 ya. Panjang alasnya juga 100. Oke, tingginya berapa di sini? 100 juga. Berarti tinggi ke sini 100 juga. Ya. Karena di sini membentuk segitiga sama kaki, berarti garis tinggi ini nanti membagi 2 sama. Ya. Sehingga kalau kita membuat segitiga siku-sikunya, saya ngambilnya ke sebelah kiri ya. 100 bagi 2 itu kita punya 50, tingginya 100. Untuk mencari sisi miring, itu M sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Oke, 100 kita punya 10.000. 500 kita punya 2.500, sehingga kita punya
12.500. Oke, kita bisa ubah menjadi 2.500 nanti dikali 5, sehingga hasilnya adalah 50 akar 5. Berarti nanti 12 ini dikali dengan panjang miring. Miring itu ada berapa? 50 akar 5. Oke. 500 tambah 600, sehingga kita punya 1100. Ditambah 12 kali 50 akar 5. 12 kali 50 itu kita punya 600 kali akar 5. Akar 5 ada yang tahu berapa? Akar 5 saya bulatkan menjadi 2,2 ya. Silakan gunakan kalkulator. Jadi 1100 ditambah, nanti kita hitung. Sini yang hitungnya. 600 dikali 2,2. Oke. Hilangkan nolnya 1, hilangkan komanya. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Sehingga kita punya 0. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 2, 3. 1. Berarti 1320. Oke, 1100 tambah 1320, kita punya 2420. Yang mendekatinya adalah yang B ya. Yang B. Kenapa yang nggak ke yang C? Ke yang B, karena kita mencari yang terdekat. Kenapa bedanya? Karena pembulatannya. Akar 5 itu pembulatannya berapa? Saya cuma ngambil 2,2. Di soal nggak tahu berapa. Sehingga kita mencari yang terdekat. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ternyata kalau dilihat ini literasinya atau bacaannya sama kayak soal nomor 1 ya, untuk nomor 2. Sehingga kita lihat aja soal yang dibutuhkan nomor 2. Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, tipe C berarti ya, dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang. Oke, kita lihat tipe Warren. Tipe Warren bedanya di sini tingginya diambil. Ya, berarti untuk jembatan ini tingginya juga harus diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 ya. Tingginya 11 dikali berapa tingginya di sini diketahuinya? Ada 100. Sehingga tinggal kalikan aja 11 kali 100. Hasilnya adalah 1100. Jadi untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang 1100 meter. Oke, meternya saya ganti. Gampang kan? Kalau sudah tahu isinya. Kita lanjut ya ke nomor 3. Oke. Pada saat bermain di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan memulai berpikir berapakah tinggi tiang bendera tersebut. Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangan? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga memperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Jika tinggi badan Ihsan 150 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri yaitu. Oke, siap. Kita mulai. Di sini katanya Ihsan berhenti di 12,5 meter. Berarti di sini 12,5. Tinggi mengukur lagi sehingga
13,5. Jadi dari Ihsan ke ujung ini adalah 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena tinggal kurangi aja. 13,5 dikurangi 12,5 jadi 1 meter. Tinggi Ihsan itu 150 cm. 150 cm. Berarti kalau kita ubah ke meter adalah 1,5 meter. Oke, di sini tinggi Ihsan adalah 1,5 meter. Oke, ditanyakan tinggi ya. Berarti kalau kita ngobrolin trigonometri, berarti kita harus tahu dulu sudutnya yang mana. Sudutnya kita pasti diambil dari pertemuan dari bayangan Ihsan dengan tinggi bayangan dari tiang bendera. Oke, kalau di sini sudut, berarti sisi di depan sudut itu biasanya kita disebut dengan D. Oke, sehingga di sini kan ada tiang bentuk segitiga siku-siku, di depannya adalah sa, dan sisanya adalah mi. Bagi yang takut lupa atau belum belajar, D itu adalah sisi di depan sudut yang ditanyakan. Oke, untuk mi, sisi di depan sudut siku-siku. Untuk sa, itu sisi sisanya. Nah, dalam trigonometri, untuk mengetahui D dan diketahui mi, itu D per mi itu kita menghubungkan dengan tan. Ya, berarti jika tinggi badan Ihsan 150 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri, yaitu dengan memakai tangan. Oke, gampang kan? Kita lanjut ya. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, bagi yang ingin buku tersebut, silakan tinggalkan alamat kalian di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.